Kalau bicara hutang rasanya kok seram ya. Kebayang kalau suatu waktu kita gagal bayar terus rumah yang kita jaminkan disita sama bank. Belum lagi harus berhadapan dengan debt collector yang wajahnya diseram-seramkan. Repot banget pastinya. Hutang jadi nggak menarik kalau pas bayarnya. Tapi waktu minjamnya, rasanya manis banget. Itu yang ada di pikiran banyak orang awam tentang hutang. Sehingga kalau ada yang bicara hutang, langsung deh nadanya seperti ketakutan. Gimana nanti kalau nggak bisa bayar? Tapi kalau bicara hutang negara, situasinya pasti berbeda. Tidak ada jaminan di sana. Yang ada hanya kepercayaan. Percaya bahwa negara bisa bayar dilihat dari seberapa besar pendapatan negara itu. Juga dilihat apakah selama ini cicilan hutang negara ke yang memberikan hutang itu lancar. Kalau selama ini lancar, ya aman. Berikan mereka hutang lagi, pasti akan dibayar. Karena itulah ada beberapa negara yang sangat dipercaya untuk berhutang. Meskipun hutang mereka lebih besar dari pendapatan mereka. Contohnya Jepang. Jepang sekarang ini punya hutang hampir 180 ribu triliun rupiah. Hutang Jepang lebih besar dari pendapatan mereka. Tapi kenapa kok Jepang terus dihutangi? Ya karena mereka nggak pernah gagal bayar. Orang tetap percaya kalau Jepang berhutang. Nggak ada jaminan apa-apa. Yang ada cuman surat hutang saja. Begitu juga Amerika. Hutang Amerika ke banyak lembaga dan negara lain totalnya sudah hampir mencapai 800 ribu triliun rupiah. Sama dengan Jepang, hutang Amerika jauh lebih besar dari pendapatannya. Tetapi kenapa Amerika masih dipercaya untuk dihutangi? Ya karena kepercayaan itu bahwa negara sebesar Amerika tidak akan bangkrut atau jatuh. Kalau Amerika bangkrut, seluruh dunia akan bangkrut. Makanya Amerika dijaga terus supaya nggak bangkrut. Dengan cara apa? Ya dihutangi terus. Jadi jangan takut kalau negara Indonesia punya hutang. Apalagi ditakut-takuti sama oposisi dengan narasi setiap anak Indonesia sudah menanggung hutang 20 juta rupiah. Hutang nggak ada masalah. Yang masalah adalah apakah kita mampu membayarnya. Hutang negara kita bukan hanya ada sejak zaman Jokowi saja. Bahkan sejak zaman Soekarno itu juga sudah ada. Sebagai negara baru kita perlu uang untuk membangun negara kita, sedangkan kas kita kosong. Gimana caranya? Ya hutang dululah. Begitu juga zaman Soeharto yang berkuasa 32 tahun lamanya, hutang terus untuk bangun jalan, bangun gedung, dan bangun sistem ekonomi di Indonesia. Semua dibangun dengan hutang tanpa jaminan. Ada juga sih hutang yang ditukar dengan kepemilikan tambang misalnya. Masalahnya ketika duit hutangan sudah di tangan, apa yang dilakukan? Sebagian buat bangun negara. Dan kebiasaan zaman dulu, sebagian buat bancaan, korupsi besar-besaran. Belum lagi komisi sebagai penghubung antara penghutang dengan yang ngutangi. Anggaplah dapat 1% saja komisi dari hutang 1.000 triliun. Dapat berapa tuh ya? 10 triliun. Banyak juga ya. Akhirnya hutang yang awalnya untuk bangun negara, sebagian dipakai konsumtif buat party-party. Yang bayar, ya kita ini sekarang dengan pajak. Karena hutang nggak dibangun untuk sektor ekonomi, pendapatan kita juga nggak nambah-nambah. Lah terus gimana solusinya? Ya hutang lagi, dikorupsi lagi. Begitu terus sampai akhirnya Jokowi dipilih untuk memimpin bangsa ini. Jokowi menerima warisan hutang ribuan triliun rupiah. Catat ya, ada yang jatuh tempo, harus dibayar secepatnya. Ada yang cicilannya masih panjang sampai ke bulan. Yang ada di pikiran Jokowi waktu itu ketika menerima warisan hutang bukan seberapa besar hutangnya. Tetapi bagaimana cara membayar hutangnya. Kalau duit dari pendapatan negara sekarang untuk bayar hutang sih ya bisa-bisa aja. Tapi masalahnya kan nanti kita nggak punya duit lagi. Gimana kita bisa naikkan ekonomi kita lebih besar lagi kalau nggak ada uang? Begitu dilema pemerintah pada waktu awal menjabat. Akhirnya diambillah keputusan. Oke, kita hutang lebih besar lagi. What? Kok malah berhutang? Yang sekarang saja bayarnya sudah berat. Masa harus nambah besar lagi? Begini kata Jokowi. Indonesia ini negara kaya.
sangat kaya. Cuman kita belum maksimal kelola kekayaan kita. Anggaplah sekarang kekayaan Indonesia ini 1.000, tapi yang dikelola cuman 100. Masih ada 900 lagi yang belum dimanfaatkan. Kalau ini bisa kita kelola, kita bahkan bisa lunasi hutang-hutang kita ke depannya. Terus gimana ngelola harta yang besar itu sedangkan kita nggak punya uang? Ya kita hutang, kata Jokowi. Hutang ini untuk bangun infrastruktur di mana-mana, dari Aceh sampai Papua. Kalau infrastruktur sudah ada, maka investasi akan masuk ke Indonesia. Kalau asing sudah investasi, maka ekonomi sekitar akan meningkat. Dengan meningkatnya pendapatan mereka, otomatis pendapatan negara juga akan meningkat. Dan meski hutang kita besar, tetapi ekonomi kita juga akan membesar. Ketika ekonomi kita besar, mau sebesar apapun hutang kita sekarang, kita akan bisa membayar. Ketika kita bisa bayar, maka kita akan mendapatkan kepercayaan internasional. Kalau internasional sudah percaya sama Indonesia, akan banyak lagi perusahaan asing yang masuk ke sini. Kalau mereka lebih banyak lagi masuk ke sini, maka ekonomi kita akan lebih besar lagi. Begitu seterusnya sampai kelak Indonesia akan menjadi raksasa. Kalau memahami penjelasan di atas, akhirnya kita paham bahwa bukan seberapa besar kita punya hutang, tetapi seberapa besar kita mampu memanfaatkan hutang. Itu yang tepat. Dan itu yang ada di pikiran Jokowi yang visioner dan mampu melihat 1.000 tahun Indonesia ke depan. Itulah kenapa di masa Jokowi ini hutang seperti gila-gilaan. Tetapi pembangunannya juga gila-gilaan. Hutangnya jelas untuk apa? Untuk bangun ekonomi supaya nanti kita bisa bayar hutang. Ini mirip ketika kita pinjam duit untuk besarkan modal warung kita yang sudah rame supaya lebih banyak produksi yang bisa dijual lagi. Bukan hutang buat beli mobil, beli rumah atau hal-hal konsumtif lainnya. Jokowi banyak berhutang untuk usaha. Kalau begini apakah hutang jadi masalah? Enggak kan. Kalau warung kita jadi besar, bahkan bisa menjadi supermarket misalnya, tentu kita lebih mudah nyicil hutang. Nah kalau kita pengen bikin 10 supermarket lagi, ya hutang lagi. Begitu terus sampai akhirnya tanpa sadar, kita yang tadinya wira swastawan kecil, tiba-tiba tumbuh menjadi konglomerat. Tanpa hutang, kita nggak akan bisa tumbuh sebesar itu. Asal yaitu hutangnya buat pengembangan usaha, bukan buat hura-hura. Dan seharusnya kita juga mulai pintar. Jangan mau lagi dibohongi sama narasi-narasi yang menakutkan itu. Mereka yang ketakutan itu ya hidupnya gitu-gitu aja. Nggak ada perkembangan. Mereka bilang hutang itu mengerikan. Ya kita bantah. Enggak. Asal jelas manfaatnya untuk apa. Kalau yang berhutang adalah orang seperti Jokowi, saya misalnya sebagai pemberi hutangan pasti percaya. Karena saya tahu dia pasti bayar. Dan saya juga mendapatkan keuntungan dari dia. Seruput dulu kopinya.